Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febraliana Rizky Anggiasti dengan NIM G311200121. Di sini saya ingin membawakan materi mengenai tujuan dan strategi media planning and buying. Tujuan kampanye periklanan pada dasarnya bersandar pada proses komunikasi seperti ketidaksadaran atau unaware, kesadaran awake, pemahaman dan citra atau comprehensive and image, sikap atau attitude, dan tindakan atau action. Sifat iklan terdiri dari komersial, mendapat keuntungan, dan non-komersial seperti ILM atau iklan layanan masyarakat. ILM merupakan sebuah bisnis yang tidak mencari keuntungan sepihak. Iklan-iklan ini bermanfaat dalam menggerakkan solidaritas masyarakat, di mana sedang menghadapi suatu masalah sosial. Brand building, tahap awareness and image building, tahap interest, trial, dan loyalty building atau brand activation. Perspektif strategic brand planner dalam menyusun integrate marketing communication atau IMC sebaiknya didasari oleh tujuan komunikasi brand. 4 kegiatan strategi media. Yang pertama, memilih target audience. Yang kedua, menspesifikasi tujuan media. Yang ketiga, memilih kategori media dan sarana. Dan yang keempat, membeli media. Dalam memilih target audience, terdapat beberapa faktor. Yang pertama, geografis, demografis, pemakaian produk, dan gaya hidup atau psikologis. Audiens sasaran didefinisikan dalam batas spesifik yang mempunyai implikasi jelas untuk pesan dari strategi media. Dalam menentukan tujuan media dalam jangkauan, presentasi audiens sasaran yang diekspos sekurang-kurangnya 1 kali dengan pesan pemasang iklan selama jangka waktu tertentu. Beberapa faktor yang menentukan jangkauan kampanye pemasang iklan diantaranya banyaknya media yang digunakan, jumlah dan keragaman sarana media yang digunakan, dan pembedaan bagian-bagian saat iklan ditayangkan. Menentukan tujuan media dalam frekuensi. Jumlah waktu rata-rata dalam periode 4 minggu di mana para anggota audiens sasaran diekspos kepada sarana media yang termasuk dalam jadwal media tertentu. Bobot atau Gross Rating Points atau GRPS merupakan indikator jumlah bobot kotor yang dapat disampaikan jadwal periklanan tertentu. Secara sistematika, GRPS merupakan hasil dari jangkauan dikalikan frekuensi atau GRPS sama dengan jangkauan atau G dikali frekuensi atau F. Menentukan tujuan media dalam continuity. Bagaimana iklan dialokasikan selama ditayangkan suatu kampanye periklanan? Yang pertama, jadwal yang kontinu, yaitu jumlah uang yang sama diinvestasikan sepanjang kampanye. Kemudian pulsing, digunakan beberapa iklan selama setiap periode kampanye, tetapi jumlahnya sangat bervariasi dan periode ke periode. Kemudian flighting atau pemasangan iklan mengeluarkan biaya yang bervariasi selama kampanye dan tidak mengalokasikan biaya pada beberapa bulan. Menentukan tujuan media dalam pertimbangan biaya. Para perencana media berusaha mengalokasikan anggaran iklan dengan cara yang efisien. Salah satu indikator efisiensi media yang digunakan secara universal adalah cost per thousand atau CPM. Ukuran tersebut dapat didefinisikan sebagai biaya untuk menjangkau anggota audiens sasaran kecuali orang-orang yang berada di luar pasar sasaran atau CPM-TM. CPM yaitu biaya iklan ditambah dengan jumlah kontak total atau dinyatakan dalam ribuan. Dan CPM-TM yaitu biaya iklan ditambah dengan jumlah kontak TM. TM dinyatakan dalam ribuan. Shelf space. Dalam pembahasan mengenai jadwal periklanan, muncul model shelf space yang dikemukakan oleh Erwin Efron. Model ini dibangun berdasarkan 2 ide. Yang pertama, exposure pertama konsumen terhadap iklan suatu merek adalah yang paling kuat. Untuk mencapai tingkat jangkauan mingguan yang tinggi, untuk suatu merek harus melebihi frekuensi yang intensif. Prinsip-prinsip model shelf space.
Menggunakan prinsip resensi yang tidak bertujuan mengajarkan tetapi mempengaruhi pemilihan merek konsumen. Tujuan periklanan adalah untuk menyewa tempat penyimpanan barang, shelf, sehingga menjamin keberadaan barang ketika konsumen mau membeli. Iklan efektif jika dekat dengan waktu pembelian. Efektivitas biaya satu exposure adalah kira-kira 3 kali lebih besar dari nilai exposure berikutnya. Mengalokasikan dana untuk menjangkau lebih banyak konsumen dengan lebih sering. Menjangkau persentase yang tinggi dari audiens sasaran selama berminggu-minggu. Terdapat dua model periklanan. Yang pertama kuat. Periklanan penting untuk mengajarkan konsumen mengenai brand dan mendorong pembelian. Yang kedua lemah. Iklan hanya untuk mengingatkan konsumen tentang brand yang biasanya sudah terkenal. Dengan berbekal pengetahuan akan kekuatan brand, maka pemasar akan dapat menentukan model apa yang akan digunakan. YRPS dalam praktik. Dalam praktiknya, penentuan YRPS dilakukan dengan menjumlahkan peringkat yang diperoleh setiap sarana. Kemudian, perangkat bagian dari audiens sasaran yang diekspos kepada suatu kejadian di sarana periklanan di mana brand pemasang iklan diiklankan. Kemudian, efektif rating points atau IRPS muncul sebagai evaluasi terhadap GRPS. IRPS menunjukkan efektivitas media yang mengukur seberapa seringnya para anggota audiens sasaran mempunyai kesempatan untuk diekspos dengan pesan-pesan periklanan atau brand lokal. Exposure. Salah satu isu yang rumit dalam periklanan adalah tidak diketahuinya tentang exposure yang efektif. Muncul konsep three exposure hypothesis. Exposure pertama akan mendorong respon apa ini. Exposure kedua mendorong respon bagaimana dengan ini. Exposure ketiga hanya mengingatkan informasi yang telah dipelajari dari dua exposure sebelumnya. Prosedur indeks efisiensi. Prosedur ini dikembangkan untuk memilih jadwal media yang menghasilkan nilai exposure yang paling banyak per GRP sebagai alternatif three exposure hypothesis. Jangkauan yang efektif penayangan iklan selama 3:10 exposure selama periode perencanaan media dibentuk biasanya 4 minggu. Penghitungan CPM dan CPM-TM harus dilakukan dengan hati-hati, karena penghitungan dilakukan terhadap efisiensi biaya, bukan efektivitas. Dan mungkin terjadi kesalahan seperti menjangkau audiens yang salah atau tidak tepat untuk kategori produk yang diiklankan, dan juga kurangnya komparabilitas di antara berbagai media. Statistik CPM dapat disalahgunakan, kecuali sarana atau wahana komunikasi dalam media tertentu dibandingkan atas dasar yang sama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.